Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisdayanti dari program Studi Pendidikan Luar Biasa. Video kali ini akan membahas tentang mengenal anak autisme. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak autisme. Berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang anak autisme. Yuk mengenal anak autisme. Autisme adalah anak yang mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku gerakan terbatas dan berulang. Anak autis mengalami hambatan interaksi, yaitu seperti tidak menoleh saat dipanggil, tidak adanya kontak mata, tidak ada respon saat benda terjatuh. Anak autisme mengalami hambatan dalam komunikasi, yaitu seperti tidak dapat berbicara, tidak berkomunikasi secara verbal dan non-verbal, berbicara tetapi tidak memiliki arti. Anak autisme juga mengalami perilaku terbatas dan berulang, yaitu seperti menggerakkan tubuhnya secara berulang, memainkan tangannya, melakukan rutinitas secara berulang. Contohnya seperti anak harus makan roti di jam 9 pagi. Jika tidak dilakukan, maka anak akan tantrum. Penyebab autisme. Awalnya, penyebab autisme menurut Bruni Bettelheim tahun 1944 yaitu teori replicator mother. Teori ini menyebutkan bahwa seseorang anak autis karena sikap ibu yang dingin pada anaknya. Setelah dilakukan penelitian tentang autisme ini, ternyata bukan karena orang tua yang bersikap dingin pada anaknya, tetapi karena faktor biologis genetis dan faktor lingkungan. Faktor biologis genetis itu orang tua autis, maka kemungkinan besar anaknya juga autis. Faktor lingkungan dapat membantu meningkatkan atau mengurangi risiko autis pada orang-orang yang secara genetik cenderung mengalami autisme. Faktor yang meningkatkan risiko autisme. Usia ibu saat hamil, yaitu semakin lanjut semakin meningkatkan risiko autisme. Komplikasi kehamilan dan kelahiran, kehamilan dengan jarak kurang dari 1 tahun. Kemudian faktor yang mengurangi terjadinya autisme. Konsumsi vitamin yang mengandung asam folat saat sebelum konsepsi kehamilan sampai kelahiran. Faktor yang tidak berpengaruh terhadap autisme, yaitu vaksin. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan selama 20 tahun menunjukkan bahwa vaksin bukan penyebab dari autisme. Pendapat ini menurut American Academy of Pediatrics. Perubahan istilah autisme. Di DSM-4 tahun 1994 disebut autistic disorder, dan di DSM-5 2013 disebut dengan istilah autism spectrum disorder atau ASD. Maka dari itu, sekarang autisme lebih sering disebut autistic spectrum disorder atau ASD. Kriteria autisme spektrum disorder berdasarkan DSM-5 itu kekurangmampuan yang persisten pada seluruh konteks komunikasi dan interaksi sosial, namun bukan karena keterlambatan perkembangan yang terjadi secara umum. Kurang mampu dalam timbal balik sosial emosional, kurang mampu dalam menggunakan perilaku nonverbal dalam berinteraksi sosial, kurang mampu dalam membangun dan menjaga hubungan dengan individu lainnya.
Adanya perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas dan berulang. Adanya bahasa, gerakan motorik, serta penggunaan objek yang stereotip dan berulang. Kepatuhan yang berlebihan terhadap suatu rutinitas tertentu. Adanya pola ritual dari perilaku verbal dan nonverbal, dan resistensi terhadap perubahan. Minat yang sangat terpaku dan terbatas, abnormal baik secara intensitas dan fokus. Simptom atau gejala ada sejak usia dini, tidak bermanifestasi sepenuhnya sampai adanya tekanan sosial. Simptom atau gejala membatasi dan merusak fungsi hidup sehari-hari. Autisme ini tidak dapat 100% disembuhkan, tetapi dengan terapi dan intervensi yang tepat, kita dapat memaksimalkan kemampuan dan potensi anak dengan autism spectrum disorder. Bahkan tidak sedikit anak-anak dengan autism spectrum disorder yang mampu meraih kesuksesan dengan keterbatasan yang dimiliki. Tetap semangat dan selalu bersyukur ya teman-teman. Jadikanlah keterbatasanmu jadi kelebihanmu, jadi kekuatanmu, jadi keistimewaanmu. Apapun dan bagaimanapun keadaanmu saat ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan mencintai dirimu sendiri ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi pembahasan tentang autistic disorder atau autism spectrum disorder. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.